Karena suatu negara membuang banyak limbah kimia yang mencemari lautan. Sejenis virus baru yang mengerikan mulai menyebar ke seluruh dunia. Wajah orang yang terinfeksi akan muncul bekas luka berwarna darah dan menjadi mengamuk. Manusia yang digigit oleh orang yang terinfeksi juga akan berubah menjadi monster yang sama. Harap berhati-hati. Jangan mendekat. Tolong. Kevin, dasar kau binatang. Bahkan putrimu sendiri pun kau apakan. Lagi pula dia beban, karena dia tidak patuh, mempertahankannya juga tidak ada gunanya. Kalian semua bajingan. Tanpa aku dan Farhan melindungi kalian, kalian semua sudah mati. Siapa suruh kau bodoh? Di akhir zaman masih ingin menjadi orang suci, pantas saja kau ditipu oleh kami sampai mati. Angel, kau dulu begitu baik padaku. Ternyata semuanya hanya untuk menipuku. Memang kenapa? Orang bodoh sepertimu pantas saja menjadi anjing penjaga seumur hidup. Kak Kevin, kita jangan buang-buang waktu dengan bocah ini. Cepat bawa dia dan Yuni ke dapur. Kalau tidak, tubuh gadis kecil itu akan sia-sia. Sayang sekali si gendut itu terinfeksi. Kalau tidak, dagingnya ini cukup untuk kita makan untuk beberapa saat. Kalian semua binatang. Aku akan menghantui kalian. Javier, Kevin datang. Javier, kau malas-malasan lagi? Gaji bulan ini dipotong setengah. Bukan, memangnya kenapa? Memangnya kenapa kau mau gajimu dipotong juga dengannya? Potong saja. Bagaimana aku masih hidup? Apakah aku kembali ke sebelum kiamat terjadi? Kevin, itu dia. Tidak sopan. Jadi bos hebat sekali. Tidak apa-apa, Javier. Kalau engkau butuh uang, bilang saja padaku. Ayo pergi. Javier, lari. Nando, kau masih hidup? Syukurlah. Kita kan saudara, tidak perlu sungkan. Kali ini, aku pasti akan melindungimu. Javier, apa kau masih mengantuk? Apa yang kau bicarakan? Aku kok tidak mengerti ya? Kau salah. Kali ini aku benar-benar sadar. Kita harus bersiap sebelum kiamat datang. Bersiaplah. Javier, sesuai perintah kakak, saya membawa semua. Satpam kemari. Teman-teman, saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk menanyakan satu pertanyaan. Sebagai kepala keamanan, apakah kalian percaya padaku? Javier, apa maksudmu? Tentu saja kami percaya padamu. Javier, semua orang tahu bagaimana kakak memperlakukan kami. Bagus. Kali ini kita harus bertahan hidup bersama. Ada berita online mengatakan bahwa ada virus baru yang mewabah di kota kita. Sudah ada beritanya. Sepertinya kita harus bergegas. Begini, kita bagi menjadi 2 kelompok. Aku akan pergi ke lapangan tembak bersama Nando. Michael, kamu ambil daftar ini dan beli makanan di supermarket di luar villa. Ingat, cari yang murah, beli sebanyak mungkin. Mengerti. Alipay menerima 400 juta rupiah. Javier, apa engkau gila? Uang sebanyak itu kan untuk mahar pernikahanmu. Tenang saja, kakakmu ini tidak gila. Kita bergegas. Jangan tunda lagi, ayo. Javier, kamu tidak bertugas di pos keamanan, membawa mereka kemari untuk apa? Paman Eddie, Kevin memintaku untuk memindahkan semua senjata ke kantornya. Dia ingin memeriksanya. Kali ini, saya harus mengendalikan semua senjata terlebih dahulu. Kevin ini kenapa marah besar? Menyuruh kalian untuk memindahkan senjata, ini juga tidak sesuai aturan. Aturan juga ditetapkan oleh bos. Apa yang bos katakan, kita lakukan saja. Baiklah. Terima kasih, Paman Eddie. Nanti, saya pasti akan membuat Anda selalu kenyang. Kenyang? Kau ini, omong kosong apa ini? Tunggu. Javier, siapa yang mengizinkan kalian mengambil senjata di sini?
Siapa yang mengizinkan kalian membawa senjata ke sini? Itu Kevin. Apa urusanmu? Siapa yang bertanya padamu? Orang tua. Bos, Anda sudah puas? Sekarang giliranku kan? Terserah kau. Pelan-pelan, jangan sampai dia mati. Gadis ini masih berguna. Ali, kau dan Kevin sama-sama binatang. Lihat saja nanti bagaimana aku menghabisimu. Satpam kecil, aku bertanya padamu. Siapa yang mengizinkanmu mengambil senjata di lapangan tembak? Apakah aku sudah setuju? Ali, kau sengaja mencari masalah. Ya. Aku memang mencari masalah denganmu. Kenapa? Kau orang gendut bisa apa? Kak Ali, kami hanya menjalankan perintah. Bos Kevin menyuruh kami mengambil semua senjata untuk diperiksa olehnya. Lihat. Hati-hati. Jika senjata ini sedikit saja tergores, kalian semua satpam kecil akan dipecat. Nando, senjata-senjata ini harus kau sembunyikan baik-baik. Nyawa kita tergantung pada barang-barang ini. Javier, untuk apa engkau menyuruh kami mengambil senjata? Apakah kau berencana untuk menggulingkan Kevin dan menjadi bos sendiri? Jangan banyak bicara, kita masih banyak hal yang harus dilakukan. Apa itu? Sekarang kita sudah punya senjata, selanjutnya tentu saja mendapatkan makanan. Javier, apa yang kau lakukan di sini? Billy, saya punya bisnis yang menguntungkan untuk Anda. Kau cuma satpam, bisnis menguntungkan apa yang kau punya. Semua persediaan di belakangmu, saya ambil semuanya. Kau gila? Kau tahu berapa nilai barang di gudang ini? Alipay diterima 400 juta rupiah. Persediaan di belakangmu ini paling banyak 300 juta rupiah. Saya bayar 400 juta rupiah, tidak masalah kan? Tidak masalah, tidak masalah. Semua barang di gudang ini untukmu. Baguslah. Bosmu, Ali, mencarimu untuk urusan penting, cepatlah pergi. Baik, saya pergi sekarang. Javier, apa kita tidak boros begini? Percayalah padaku, uang ini akan segera menjadi hal yang paling tidak berguna di dunia. Javier, Karina, kalian sedang apa? Siapa yang mengizinkan kalian mengunci gudang? Pergi. Javier. Kubunuh kau, perempuan jahat. Aku sedang bertanya padamu. Siapa yang mengizinkanmu mengunci gudang? ada tikus di gudang, kami takut ia kabur, jadi kami menguncinya dulu, nanti kami akan ambil perangkap tikus. Ada tikus di gudang? Kalau begitu cepat tangkap. Jangan takut, tidak akan lama lagi. Tikus juga akan menjadi makanan yang laku. Gaji dari resort tidak rendah? Kau masih makan yang seperti itu? Ya, memang dulu tidak rendah, tapi ayahmu baru saja memotong gaji kami setengahnya. Kurasa tidak lama lagi kami juga akan makan tikus. Kenapa? Dia memotong gajimu? Entahlah, dia hanya mencari alasan untuk memotongnya. Tidak bisa, aku harus pergi menemuinya dan meminta penjelasan. Javier, ternyata nona muda ini orangnya cukup baik. Untungnya bukan anak Kevin, tidak mewarisi sifat kejam bajingan tua itu. Ya, Karina orangnya tidak buruk, hanya saja terlalu polos, cepat atau lambat dia akan rugi. Hei, Javier, Kau bilang? nona muda sudah membela kita, apa kita harus mendukungnya? Tidak, kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Hei, Javier, kita sudah membeli semua 40.000 makanan itu. Bagus sekali. Kawan-kawan, ayo cepat pindahkan barang-barang ini ke gudang. Sekarang kita punya makanan dan senjata. Selanjutnya, kita harus menutup kedua gerbang depan dan belakang. Pastikan tidak ada yang bisa masuk. Javier, kamu kemana saja? Kenapa kamu tidak ada di pos keamanan? Angel, kok kamu di sini?
Angel, kenapa engkau di sini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Aku bahkan belum meremehkanmu, seorang satpam. Kau berani meremehkanku? Orang bodoh sepertimu pantas menjadi penjaga pintu seumur hidup. Angel, karena perempuan jahat sepertimu, Nando sampai digigit monster dan bermutasi. Sekarang, aku belum mencarimu, kau malah datang sendiri. Urusan kita akan kuselesaikan nanti. Ada urusan apa lagi? Masalah mahar. Aku sudah membujuk ibuku. Ibuku bilang asalkan engkau memberikan 800 juta rupiah, engkau bisa menikah denganku. 800 juta rupiah, ibumu baik sekali. Apa maksudmu? Orang tuaku hanya punya aku seorang putri. Kalau bukan karena kau adalah satpam resor mewah dengan gaji yang tinggi, mana mungkin aku mau menikah dengan penjaga pintu? Baiklah, tunggu aku di lobi, kita bicarakan ini langsung. Aku tidak mau membuang waktu di lobi. Aku akan jalan-jalan di sekitar sini. Setelah kau selesai, cepat temui aku. Halo, bos. Aku sudah sampai di resor. Apakah engkau di lapangan tembak? Kalau begitu, aku akan menemuimu sekarang. Aduh, kau nakal sekali. Tentu saja aku memakainya. Tunggu aku ya. Kalian sedang apa? Resor yang bagus ini, karena ulah kalian, keindahannya hilang. Ya, tahu siapa Kesha? Tamu istimewa di sini. Kalian semua, kalau mengganggu suasana hati Kesha, dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Bos Kevin, rencana kali ini kan usul saya. Nanti saat bagi hasil, Anda harus ingat beri saya lebih banyak. Saya sudah lapar beberapa hari. Tergantung penampilanmu malam ini. Tidak masalah. Malam ini asal bos Kevin minta, apapun saya turuti. Bawa pacarmu, saya masih butuh kameramen. Kesha, ini pekerjaan buruh. Seperti orang polos sepertimu, lebih baik bawa pacar kecilmu. Pergi saja sana. Cih, satpam kecil sepertimu, berani bicara seperti itu padaku? Kau tahu hubungan aku dan bosmu apa? Awas aku suruh dia pecat kau. Betul, benar-benar tidak tahu diri. Kau memang penurut? Apa yang dia katakan kau iakan? Pantas saja pacarmu direbut orang, kau juga tidak berani melawan. Satpam bau berani memfitnahku. Hari ini juga ikut aku temui bosmu? Diam atau pergi. Apa maksudmu? Jangan gegabah Kesha. Kita jangan ladeni mereka. Lepaskan aku. Nando, kau telepon Mao Shun, lihat bagaimana perkembangan di belakang. Javier, teleponnya tidak bisa dihubungi. Bukan hanya Mao Shun, polisi juga tidak bisa dihubungi. Sudah dimulai. Nando, kau awasi di sini. Aku pergi ke belakang melihat. Ya, Javier, gawat. Saudara kita dibawa oleh Kevin dan yang lainnya. Apa? Apa? Rahasia kita menyimpan senjata telah terungkap. Kevin dan Ali, mereka membawa semua orang ke aula dan sedang mencarimu. Kevin ini tidak becus. Malah membuat masalah. Nando, kau yang bertanggung jawab di sini, bawa beberapa orang untuk memperkuat pintu belakang. Pastikan sebelum terjadi sesuatu, pintunya ditutup rapat. baik Javier. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan menemui Kevin. Javier, kau mau memberontak, ya? Berani-beraninya menipu Ali, bilang aku yang menyuruhmu mengambil senjata itu. Penjaga keamanan kecil sepertimu berani sekali, berani menyamar sebagai Tuan Kevin. Kurasa lebih baik kau segera berkemas dan pergi saja. Javier, ibuku baru saja menyetujui hubungan kita. Kalau kau benar-benar kehilangan pekerjaan, jangan pernah cari aku lagi. Sepertinya aku tak perlu repot-repot. Penjaga gerbang sepertimu juga akan dipecat. Sudahlah, Kesha. Kita jangan marah-marah dengan orang seperti ini. Kita ini orang terhormat. Javier, ada apa sebenarnya? Kenapa kau mencuri senjata dari lapangan tembak? Dan soal tikus di gudang, kau juga membohongiku kan? Karina, dia juga mengutak-atik gudang. Tidak hanya itu, dia juga membawa orang untuk menempelkan sesuatu sembarangan di gerbang. Javier, kau dipecat. Serahkan segera senjata yang kau curi. Mau senjata kan? Ini untukmu
Javier, kamu sedang apa? Javier, kalau kamu membunuhku, kamu juga akan dipenjara dan dihukum mati. Sayang, masa-masa itu tak akan kembali lagi. Javier, tenanglah. Kalau ada yang membuatmu tidak puas, bicaralah dengan kami. Kau tidak takut? Takut? Tapi aku yakin kamu tidak akan menembak. Kenapa? Karena kamu orang baik. Kau salah. Aku bukan orang baik. Setidaknya bukan lagi. Javier, pintu belakang tidak sempat diperkuat, monster masuk. Cepat selamatkan saudara-saudara yang terikat. Kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Ayo pergi, lewat sini. Minggir. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang itu mengejar kita? Aku juga tidak tahu. Bagaimana bisa kau tidak tahu apa-apa? Untuk apa? Aku membutuhkanmu. Kesha, aku. Nando, apakah semua satpam baik-baik saja? Untungnya Javier mendapatkan senjata terlebih dahulu. Semua orang baik-baik saja. Javier, pantas saja kau mendapatkan senjata lebih dulu. Kau sudah tahu dari awal kalau monster-monster itu akan menyerang kita. Kau bahkan menyuruh orang untuk memperkuat gerbang. Kau sudah tahu semua ini kan? Benar. Soal wabah virus, beritanya sudah tersebar di mana-mana. Apa kalian tidak membaca berita? Jika kau sudah tahu beritanya, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Jika bukan karenamu, tidak akan ada banyak orang yang mati di luar sana. Aku sudah bilang, apa kalian akan percaya? Kalau begitu, untuk apa aku buang-buang waktu? Jangan sombong kau. Cepat serahkan senjatamu pada kami. Ali, apa kau lupa? Beberapa menit yang lalu, aku mengarahkan senjata padamu. Javier, jadi dari awal kau tahu tentang virus itu, tapi tidak memberitahu kami? Sekarang ini adalah akhir zaman. Jika ingin bertahan hidup, hanya bisa mengandalkan sumber daya yang ada di tangan. Jika kalian mau, kalian bisa bergabung dengan kubu saya. Karina, jangan dengarkan dia. Dia bersikap baik di depanmu, sebenarnya dia punya niat tersembunyi. Tidak tahu siapa yang punya niat jahat ya? Karina, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang monsternya sudah terkunci di luar. Gudang kita penuh dengan makanan. Kita pasti akan menemukan bantuan. Maaf, kalian tidak berhak menikmati persediaan di gudang. Javier, apa maksudmu? Apa maksudku? Persediaan di gudang ini semuanya milikku. Javier, akulah bos resor ini. Semuanya di sini adalah milikku. Tapi beberapa menit yang lalu, saya sudah membeli dari Billy semua persediaan di gudang dengan harga 400 juta rupiah. Bajingan kau. Sungguh keterlaluan. Kak Ali, bukankah saya juga ingin membantu Anda mendapatkan 20 juta rupiah? Om kosong. Kalau bukan karena Javier, 20 juta rupiah ini kau sama sekali tidak akan menyebutkannya padaku. Kita nanti di gudang. Mau makan enak bagaimanapun, kalian semua tidak berhak ikut campur. Dan orang yang tidak berkepentingan, menjauhlah dari gudang. Kalau tidak, jangan salahkan peluruku, tidak punya mata. Javier, kumohon, jika kau tidak memberi kami persediaan, kita semua akan mati kelaparan. Apa urusanku? Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Javier, aku ini tunanganmu. Di luar banyak monster, kau tidak boleh meninggalkanku. Lalu katakan padaku, kenapa aku harus peduli padamu? Apa sekarang kau mau meninggalkanku? Menurutmu kau pantas menjadi tunanganku? Javier, apa maksudmu? Hal-hal yang kau lakukan di belakangku, kau pikir aku tidak tahu? Javier, jangan fitnah. Ku bilang padamu, aku dan Engel tidak melakukan apa-apa.
Aku tidak mengatakan apa-apa, kau sudah mengakuinya. Javier, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kau pikirkan. Cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Sekarang adalah akhir zaman, jika ingin bertahan hidup, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aku di sini tidak menyiapkan perbekalan untukmu. Urus saja dirimu sendiri. Lalu bagaimana denganku? Menurutmu kau lebih baik dari Angel, kan? Javier, apa maksudmu? Maksudku adalah dan kau tidak berhak menikmati perbekalan. Javier, kau sengaja, kan? Kau sejak awal tidak berniat membagi perbekalan kepada orang lain. Jangan bicara begitu. Semua saudara satpamku dan Karina bisa menikmati perbekalan. Karina? Kenapa hanya dia yang bisa menikmati persediaan ini? Kalian jangan-jangan ada main ya? Nona Kesia, saya dan Javier tidak ada hubungan apa-apa. Javier, sekarang di luar banyak monster berkeliaran, semua orang dalam bahaya. Bagaimana kamu bisa memonopoli persediaan dan tidak mau berbagi? Nona Karina, apa kau sudah lupa? Bagaimana kau mati di kehidupan sebelumnya? Javier, apa yang kau bicarakan? Sudahlah. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Jika kau bersikeras untuk bersama mereka, terserah kau. Aduh. Bagaimana ini? Mana aku tahu. Kita tinggalkan tempat ini dulu, cari tempat yang aman. Javier, situasi di resor sudah kuperintahkan orang-orangku untuk menyelidikinya. Ada korban selamat lainnya? Tidak ada. Seluruh lapangan tembak sudah sepenuhnya jatuh. Lalu, sekarang juga belum ada kabar dari Paman Edi. Semoga Paman Edi selamat. Semua ini gara-gara si brengsek Kevin. Kau benar. Kali ini, aku tidak akan melepaskan mereka. Aku akan membuat mereka yang telah menyakiti kita, semuanya membayar harganya. Roti, berikan semuanya padaku, Siapa? Javier. Ini aku bukakan pintunya, bolehkah? Angel. Untuk apa kau datang, Javier? Aku mohon padamu, izinkan aku bergabung denganmu, bolehkah? Aku bersedia melakukan apa saja, asal kau mau memberiku beberapa persediaan. Angel. Katakan padaku siapa pria ini. Dia sahabatku. Kau akan menikah. Tapi masih mau ngobrol dengan sahabatmu dengan begitu mesra? Aku mengenalnya lebih lama darimu, jadi mau ngobrol dengan mesra. Kenapa? Kau benar-benar ingin persediaan? Tentu saja. Kumohon berikan aku sedikit. Baiklah, tapi aku punya syarat. Tidak masalah. Aku bersedia melakukan apa saja. Nando. Ya. Bawa saudara-saudaramu keluar dulu. Aku ada yang ingin kubicarakan dengannya sendirian. Kemari, lihat kinerja Anda. Javier, kemampuanku lumayan kan? Biasa saja, kurang memuaskan. Kalau begitu, sekarang bolehkah aku bergabung dengan kalian? Bergabung dengan kami? Apa aku pernah menjanjikannya? Javier, bagaimana bisa kau begini?
Ini upahmu. Nanti kalau mau mengandalkan layanan untuk mendapatkan persediaan, langsung saja cari aku. Di sana, Kalian mau apa? Mau apa? Kau mau apa? Itu milikku. Aku yang mendapatkannya. Javier, sepertinya orang-orang di luar sana sudah kelaparan. Bagus, permainannya bisa dimulai. Sepertinya kalian semua masih hidup. Javier, aku mohon, berilah aku sedikit makanan. Asal kau mau, aku bisa melakukan apa saja. Dan bisa melakukannya lebih baik dari Angel. Tidak perlu, hari ini aku datang untuk mentraktir kalian makan. Javier, kau benar-benar mengajak kami makan? Tentu saja. Dan aku jamin kalian akan makan sampai kenyang. Javier, ayah Javier, kalau begitu, kumohon cepat bawakan makanannya. Anakku yang baik, kau salah paham ayah. Maksudku, aku bisa membagikan persediaan kepada kalian, tetapi dengan syarat, kalian harus mengikuti permainanku. Permainan apa? Tentu saja, permainan yang menyenangkan. Orang yang berhasil melewati permainan akan mendapatkan persediaan. Aku jamin, permainan ini benar-benar adil, tidak ada kecurangan. Aku ikut, asal kau mau memberiku persediaan, permainan apapun aku ikut. Bagus, semoga permainanmu menyenangkan. Siapa lagi yang ikut? Aku mendaftar. Aku juga ikut. Aku juga mendaftar. Kau tidak bisa ikut. Kenapa? Aku tidak bisa ikut? Sudah kubilang, jika kau membutuhkan persediaan, bisa datang padaku, tidak perlu ikut permainan. Yang mendaftar untuk ikut permainan, ikut aku. Karina, beri ayah sepotong roti. Ha? Javier, apa yang akan kau lakukan? Bermain. Ini permainannya. Dalam batas waktu yang ditentukan, setiap orang harus menghabiskan makanan di depannya, dan itu dianggap lulus. Dan yang gagal akan menerima hukuman mati. Javier, tidak ada peralatan makan? Peralatan makan apa? Gunakan tanganmu. Bersiap, mulai. Rasanya enak kan? Saya berbaik hati membiarkan kalian makan sampai kenyang dan juga memberi kalian persediaan. Tidakkah kau berterima kasih, Javier? Terima kasih, Javier. Terima kasih, Javier. Terima kasih, Javier. Adegan ini sangat menarik. Tak disangka kalian bahkan bisa memakan daging manusia. Javier, memberi mereka jeroan babi ini terlalu murah untuk mereka. Sebentar lagi kita akan menipu mereka dengan mengatakan ini daging manusia. Lihat apa reaksi mereka. Muntah, untungnya tidak dihabiskan. Javier, dasar binatang kau. Javier, kenapa engkau melakukan ini pada kami? Kalian semua ini masih menolak makan daging manusia? Cepat makan, waktunya hampir habis. Aku makan.
waktunya habis. Javier, beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan segera menghabiskannya. Peraturan adalah peraturan. Andy. Ke Syah. Andy. Selamat untuk kalian semua. Kalian telah melewati permainan. Sekarang, hadiahnya untuk kalian. Permainannya sudah selesai. Kalian semua boleh pulang. Javier, dasar iblis, aku akan menghantuimu selamanya. Jangan bodoh. Di dunia ini, yang lebih menakutkan daripada hantu adalah hati manusia. Kenapa belum kembali? Ada apa? Permainan apa? Javier, rendahan itu dia menyuruh kami memakan daging manusia. Jika tidak habis, dia akan membunuh kami. Apa? Andy sudah dibunuh olehnya. Bagaimana bisa begini? Javier, bagaimana bisa dia begitu kejam? Kau masih punya muka untuk bicara? Beraninya kau? Kau tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan persediaan. Kau adalah mata-mata yang dikirim oleh Javier. Aku benar-benar bukan. Aku juga tidak tahu mengapa Javier memperlakukanku seperti ini. Ini semua karenamu. Andy mati karenamu. Pergi kau dari sini. Pergi. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tenang semuanya. Aku percaya Karina tidak akan berkolusi dengan Javier. Tapi Karina, sekarang kau memang harus membuktikan bahwa kau bukan komplotan Javier. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Javier mengatakan dia bersedia memberimu persediaan. Mintalah persediaan dari Javier. Jika kau bisa mendapatkan makanan untuk semua orang, aku yakin semua orang pasti akan menganggap kau bersama kami. Benar kan? Baik, aku akan menemuinya untuk meminta persediaan. Baik. Javier, bagaimana kau bisa begitu kejam? Membiarkan Kesia memakan daging manusia? Apa bedanya engkau dengan binatang? Nona Karina, aku memberi mereka jeroan babi, bukan daging manusia. Benarkah? Apakah Javier akan membohongimu? Kami tidak mau menyentuh daging manusia. Betul. Karena kau tidak berniat menyakiti mereka, bisakah kau berbagi persediaan dengan kami? Jangan salah paham. Aku sangat ingin menyakiti mereka. Jadi, persediaanku hanya bisa dibagikan untukmu sendiri. Kau? Kenapa begitu baik padaku? Karena kau orang baik, jadi aku bersedia menyelamatkanmu. Tapi mereka? Orang-orang itu, aku tidak akan menyelamatkan mereka. Jika engkau mau, aku bisa memberimu persediaan, membiarkanmu hidup. Berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Cukup untuk membuatmu kenyang, tapi engkau hanya bisa makan di sini, tidak bisa membawanya untuk Kevin dan orang-orang rendahan itu. Javier, bagaimana kau bisa seperti ini? Memang beginilah aku. Jika kau setuju, duduklah dan makan. Aku tidak mau makan makananmu, orang jahat. Jangan menyesal nanti. Bersama orang-orang itu setiap hari, pasti akan ada saatnya engkau menderita. Maaf semuanya, aku tidak berhasil membawa persediaan kembali. Sepertinya engkau memang sekongkol dengan Javier. Aku benar-benar bukan sekongkol dengan Javier. Javier awalnya berjanji memberiku persediaan, tapi dia tidak mengizinkanku membawa makanan kemari. Jadi, Kalian jangan percaya padanya. Perempuan ini pasti sudah kenyang. Di tempat Javier baru kembali. Meninggalkan kita kelaparan di sini. bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Memfitnahmu. Kalau begitu sekarang aku ambil pisau, membelah perutmu, dan melihat apakah ada isinya atau tidak. Lihat, dia ketakutan. Mereka berdua memang selingkuh. Tidak, aku sungguh tidak. Tenang semuanya. Aku percaya Karina bukan orang seperti itu.
Ini semua salah Javier. Dia terlalu jahat. Javier bilang, sebelumnya di dalam permainan, yang kalian makan adalah jeroan babi, bukan daging manusia. Omong kosong Javier, kau juga percaya? Kalian berdua memang sekongkol. Kita sekarang adalah sebuah tim, harus bersatu baru bisa melewatinya. Mulai sekarang, kalian harus mendengarkan perintahku. Aku pasti bisa membawa kalian mengalahkan Javier. Karina, kau juga percaya pada ayah, kan? Iya. Bagus. Karina, ikutlah denganku. Ayah ada yang ingin kubicarakan denganmu sendirian. Karina, kamu harus tahu kondisimu saat ini sangat tidak baik. Semua orang sudah mencurigaimu. Kevin, aku bersumpah, aku sungguh tidak ada hubungan apapun dengan Javier. Tenang saja, aku sepenuhnya percaya padamu. Selain itu, jangan panggil aku Kevin lagi. Meskipun kamu adalah anak angkatku, tapi aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Panggil saja aku Bapak. Bapak. Iya, anak pintar. Aku sudah tahu, Karina paling menuruti kata Bapak. Karina, kamu harus menuruti kata Bapak. Harus menuruti perintah Bapak, mengerti? Kevin, Bapak, apa yang sedang kamu lakukan? Bapak hanya ingin dekat sedikit dengan anak perempuannya. Tidak ada masalah, benar kan? Apa yang kamu lakukan? Bapak hanya ingin menenangkanmu sedikit, membuatmu tidak takut. Sekarang adalah akhir zaman, di luar penuh dengan monster, di dalam juga ada orang jahat. Hanya Bapak yang bisa melindungimu. Jangan mendekat, aku tidak butuh perlindunganmu. Jangan mendekat. Karina, jangan rewel, kamu seorang gadis. Bagaimana mungkin bisa melindungi diri sendiri? Biar Bapak yang melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Lepaskan aku. Haha, bantalnya sudah siap. Memang anak perempuan Bapak yang paling penurut. Enyahlah. Anak perempuan memang lebih penurut. Ayah, aku ini kan putrimu. Diam. Aku sudah tahu dari dulu, kau punya niat buruk terhadap Karina. Cepat atau lambat, kau tidak akan bisa mengendalikan nafsumu. Kevin, kau memang tidak mengecewakanku. Javier, kumohon jangan bunuh aku. Kumohon lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tentu saja akan membunuhmu, tapi bukan sekarang, tapi di dalam permainan. Mulai sekarang, semua permainan harus dimainkan. Siapapun yang berani tidak ikut, akan kutembak. Ikut, pasti ikut, pasti ikut, pasti ikut. Sekarang kau tahu wajah aslinya kan? Ternyata kaulah binatang buas sebenarnya. Iya, binatang buas. Aku binatang buas. Karina, aku binatang buas. Siapa Karinamu? Berani panggil aku begitu lagi? Kubunuh kau. Aduh. Iya. Nona Karina. Aduh, Nona Karina. Kumohon Javier. Lepaskan aku. Apa yang harus dilakukan? Kamu yang tentukan. Baiklah, kalau begitu kubiarkan dia hidup untuk sementara. Aku belum puas bermain. Javier. Terima kasih, sudah menyelamatkanku. Sudah kubilang, aku akan menjagamu dengan baik. Ayo pergi.
Javier, Kenapa engkau di sini? Bagaimana dengan bos Kevin? Bos Kevin ada di kamar. Kutinggalkan setengah nyawanya. Karina, kau yang membawa Javier ke sini? Kalian berdua memang berkomplot? Benar. Aku dan Javier memang berkomplot. Lalu kenapa? Karina, dasar perempuan jahat. Ali, kau ingin mati? Ya, Sudahlah, tidak perlu membuang peluru untuk mereka. Ayo pergi. karena kau sudah bilang begitu, aku akan mengampuni mereka. Javier, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tanyakan saja, kecuali tinggi badanku, aku bisa memberitahumu semuanya. Apa kau benar-benar tahu sebelumnya bahwa virus kiamat akan meletus? Lalu kau bersiap-siap menimbun persediaan dan senjata? Bisa dibilang begitu. Bagaimana kau tahu? Sampai sekarang, masih pentingkah? Javier, Paman Edi. kau masih hidup? Tentu saja aku masih hidup. Paman Edi, bagaimana kau bisa selamat? Beruntung, saat monster-monster itu masuk, aku sedang tidak di lapangan tembak, jadi aku ikut mengungsi bersama yang lain. Akhir-akhir ini, makanan sudah habis kan? Jadi kami terpaksa mengambil risiko keluar untuk mencari makanan. Kalau begitu, kebetulan, aku punya cukup persediaan, kau ikut aku saja. Baik, Pak Satpam, kalau kau punya persediaan, bolehkah aku minta sedikit? Sedikit saja. Bos, kalau engkau sudah selesai, bolehkah aku juga menggunakannya? Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Aku sudah menunggu lama sekali. Aku ingat. Kau juga terlibat. Pak Satpam, saya punya 200 juta rupiah uang tunai. Asal Bapak memberi saya sedikit persediaan. Uang ini semua jadi milik Bapak. Di zaman sekarang ini, punya uang untuk apa? Pak Satpam, begini, saya punya sebuah stasiun TV, 3 gedung, termasuk uang ini. Semua saya berikan kepada Bapak, asal Bapak memberi saya sedikit persediaan. Saya hampir mati kelaparan. Kumohon, Pak, di sana. Persediaan saya tidak ada bagianmu. Javier, aku tahu kakak adalah orang yang paling baik dan paling hebat. Kumohon, berikan aku sedikit persediaan. Terakhir kali, siapa yang bilang kami cuma pantas makan mie instan? Ya ampun, lihat para satpam kecil ini memegang mie instan seperti memegang harta karun. Orang-orang seperti mereka cuma pantas makan sampah seperti ini. Javier, kami salah. Kumohon, selamatkan kami. Sekarang tahu salah. Sayang sekali. Sudah terlambat. Javier, kau ini kenapa begitu egois? Apa kau tega melihat kami mati kelaparan? Kau benar. Sekalipun kalian mati kelaparan, itu bukan urusanku. Kau! Javier, ini tidak baik kan? Paman Edi, kau percaya padaku atau percaya pada mereka? Kalau tidak percaya, kau tanya saja Karina. Paman Edi, Javier melakukan ini pasti ada alasannya. Tolong percayalah padanya. Cukup patuh juga. Aku mengerti. Javier, aku percaya padamu. Jika engkau juga bersedia bergabung denganku, aku juga bisa berbagi persediaan denganmu. Baik, aku bersedia bergabung denganmu. Sedangkan kalian, aku juga bisa membagikan persediaan untuk kalian dengan syarat kalian harus ikut permainanku.
Permainan apa? Permainan apa? Paman Edi, kau masih hidup? Syukurlah. Melihatmu masih hidup, Paman Edi juga senang. Javier, kau akhirnya membawa kembali Karina. Karina sekarang sudah menjadi bagian dari kelompok kita. Kalau begitu kita harus memanggilnya kakak ipar? Aku bukan... Tidak mau jadi kakak ipar. Kau pasti akan ikut Javier kemari. Sudahlah, jangan banyak omong. Paman Edi masih lapar. Oh iya, ayo Paman Edi ke sini. Kau ngapain ke sini? Pak Satpam, bukan Javier, kelompok Kevin, sudah tidak punya makanan lagi. Kumohon berilah aku sedikit persediaan. Aku sudah beberapa hari tidak makan, sedikit saja. Kau datang ke sini hanya untuk meminta persediaan untuk dirimu sendiri. Tidak, aku adalah perwakilan yang mereka pilih. Setelah menerima persediaan darimu, aku pasti akan kembali dan membaginya secara adil kepada mereka. Oh, apakah mereka bisa mendapatkan persediaan atau tidak, bukan urusanku. Javier, jangan bicara begitu. Berapapun persediaannya, berilah aku sedikit. Walaupun sedikit, aku sudah kelaparan. Kumohon, Javier, kumohon. Baiklah. Karena kau begitu tulus, maka lihat kue di atas meja itu. Hah? Ini. Bagaimana? Jangan. Aduh, aku mau. Pergi sana. Aku sibuk. Baiklah. Aduh, aku pergi. Sekarang. E-nya. Javier, kenapa kamu bersikap seburuk itu kepada mereka? Paman Edi, apa kau tidak menyadari orang-orang yang tidak memiliki persediaan ini, entah sombong. Kau hanya satpam kecil. Memegang mie instan seperti memegang harta karun. Entah tamak, entah mesum. Orang-orang seperti itu, apa perlu diselamatkan? Lagi pula, makanan Kevin sudah habis. Permainan berikutnya bisa dimulai. Kevin, apa kau baik-baik saja? Sekarang kita lanjutkan permainan kedua. Orang yang lolos bisa mendapatkan persediaan. Aku ikut. Tak perlu dikatakan, kali ini semua orang harus ikut. Javier, apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudku? Javier baik kan? Ingin membagikan persediaan kepada kalian. Javier, kau jelas berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh kita semua. Tidak mau ikut? Mati saja. Permainan apa? Kalian tahu Airsoft, arena permainan kan? Di sana ada banyak walkie-talkie. Javier, kau mau apa? Permainan ini sangat sederhana. Kalian semua pergi ke gedung itu, masing-masing ambil satu walkie-talkie dan serahkan padaku. Maka kalian lulus. Javier, kau gila? Gedung itu sekarang penuh dengan monster. Kau menyuruh kami ke sana, bukankah itu sama saja menyuruh kami mati? Tidak seheboh itu. Kalian hanya perlu menghindari tangkapan monster-monster itu, maka kalian tidak akan mati. Mudah kau mengatakannya, itu sama saja menyuruh kami mati. Apa bedanya? Bedanya adalah mati ditembak olehku, atau ikut permainan ini, dan masih ada kesempatan hidup. Kalian pilih sendiri. Meskipun engkau menyuruh kami pergi ke area yang dikuasai monster, setidaknya engkau harus memberi kami senjata untuk pertahanan diri, kan? Tentu saja ada senjata, sudah kusiapkan untuk kalian. Javier, hanya ini yang kau berikan pada kami? Kenapa? Barang-barang ini untuk menghadapi monster-monster di luar sana. Tidak ada gunanya. Ali, kau masih banyak bicara. Terserah mau pakai atau tidak. Siapapun yang bisa kembali hidup-hidup akan kujamu dengan baik.
Bos, di jalan ini kok tidak ada monster satupun ya? Jangan-jangan ada jebakan? Tidak ada monster, bukankah itu lebih bagus? Bos benar. Menurutku, kita semua harus bersatu. Dengan begitu, kesempatan untuk bertahan hidup akan lebih besar. Bukan begitu? Kau ingin kami membantumu, kau sendiri juga harus berperan, baru bisa. Pasti, pasti. Nyawa Ali cukup besar juga ya. Jika kau mendapatkan walkie-talkie dari mereka, apa yang akan kau lakukan? Sekarang bukan hanya resor ini, tetapi seluruh dunia luar sudah menjadi kiamat. Dengan walkie-talkie ini, kita bisa menghubungi dunia luar. Perempuan jahat, kau tadi mau mencelakaiku? Lalu kenapa? Di akhir zaman ini, semua orang dalam bahaya. Jika engkau berada di posisiku, kau juga akan mengkhianatiku. Aku akan menghajarmu. Hentikan. Ali, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Permainan ini harus kita selesaikan. Kalau tidak, kita semua akan mati. Sekarang di luar penuh dengan monster, bagaimana kita bisa keluar? Aku punya cara. Kita bagi menjadi 2 tim. Biarkan tim pertama mengalihkan perhatian monster. Tim lain mengambil barang, lalu membagikannya kepada semua orang. Ya, kalian berdua yang paling jago berkelahi. Bagaimana kalau kalian berdua saja yang pergi? Omong kosong. Kau ingin aku jadi umpan, lalu kalian melarikan diri, benar kan? Javier, kami menyerahkan tugas ini kepada kalian berdua karena kami percaya pada kemampuan kalian. Lihat kami, siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini. Sekarang kita adalah sebuah tim. Jangan omong kosong. Kenapa aku harus percaya kalian? Tadi perempuan itu mengkhianatiku, kalian tidak membantu. Sekarang mau aku mati untuk kalian? Kak Ali, aku tadi hanya terkejut, menarik orang di sampingku begitu saja, bukan sengaja melawanmu. Kalian mau pergi silakan pergi, pokoknya aku tidak mau pergi. Kak Ali, kalian hanya perlu memancing monster itu pergi, lalu bisa kembali ke zona aman. Kami harus mengambil sesuatu jauh lebih berbahaya darimu. Omong kosong, kau? Kalau begitu kita tukar. Kak Ali, kau tidak perlu khawatir, kami akan mengkhianatimu. Tujuan kita sama, musuh kita adalah Javier. Benar, kita akan melakukannya. Semua ini karena Javier, bajingan itu, kita harus tetap bersatu. Kita harus kompak. Benar. Jika kita bertengkar, pada akhirnya kita hanya akan dihancurkan oleh Javier itu. Kak Ali, apakah kakak rela melihat Javier berkuasa atas kita? Dia telah membuat kita menderita seperti ini. Saya yakin tidak ada yang rela, kan? Benar, jadi kita harus bersatu dan membalas dendam pada Javier. Benar. Kak Ali, kita ini satu tim. Jika kami berdua mengalihkan perhatian monster itu, apakah kalian yakin tidak akan mengkhianati kami? Tidak. Tidak?
Sama sekali tidak. Bos, kita berdua saja, bisakah? Jangan banyak bicara. Kalau tidak, kita terjebak di sini dan mati kelaparan. Ada banyak monster di luar sana. Jadi, kau takut? Aku. Jika bos pergi, aku juga akan pergi. Baik, aku akan mempertaruhkan nyawaku kali ini. Ada satu hal lagi. Sebelumnya ada 3 orang yang terpisah dari kami. Bagaimana jika ketiga orang itu berhasil selamat? Bagaimana? Meskipun ketiga orang itu tidak mati, mereka pasti sangat membenci Javier. Jika mereka hidup, mereka pasti akan datang kepada kita untuk bersekutu. Tentu saja, dengan syarat mereka selamat. Kita terkepung. Cepat pikirkan cara. Ini penuh monster di depan dan belakang. Apa yang bisa kulakukan? Kita serang bersama. Selama kita bisa keluar dari kepungan ini, kita semua bisa selamat. Tolong aku, tolong aku. Lily, kita tidak peduli dengan Javier. Dalam situasi seperti ini, peduli apa dengan dia? Kita berdua bisa selamat saja sudah cukup baik. Sayang sekali, yang disebut persaudaraan hanya seperti ini. Ayo pergi. Ke sana. Kakak, sekarang bagaimana? Kakak. Jangan takut, kakak punya cara. Kakak, kau punya cara apa? Itu ada celah di sana. Ali, semoga engkau celaka. Orang yang akan mati itu engkau. Ali, pertunjukan yang bagus. Karena kalian semua sudah kembali, hasil permainan kali ini, biar kulihat. Ali, lumayan juga, sudah belajar bekerja sama. Membuat Billy dan Ali menjadi umpan, lalu membuat Billy menjadi umpan untuk Ali. Hebat, sungguh hebat. Terserah kau mau bilang apa. Yang penting aku sudah berhasil. Bagus, aku orang yang menepati janji. Perbekalan di sini ada bagianmu. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak mendapatkannya. Bunuh saja aku. Jessica juga, teman kami. Dia juga berhak mendapatkannya. Jody, baik sekali hatimu. Karena Jessica juga berhasil, maka dia juga harus mendapatkan perbekalan. Tidak masalah, serahkan semua senjata kalian, perbekalan akan kubagikan pada kalian. Menyindir sekali, sebelumnya siapa yang menertawakan kami, membeli mie instan?
Karena kalian sudah bergabung, maka perbekalan juga dinikmati bersama. Permainan selanjutnya akan segera tiba. Kalian semua, sampai jumpa lagi. Ayo pergi. Terima kasih telah membantuku. Tunggu. Jessica, kita satu tim, tentu saja tidak membiarkanmu mati. Tetapi sebagai anggota tim, kau juga harus membuat kontribusi yang seharusnya kau buat. Aku tidak punya apa-apa. Kalian mau apa? Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Aku lihat kau punya banyak aset. Kau mau apa? Hei, jangan takut. Kami bukan orang seperti yang kau pikirkan. Hanya saja, kami punya cara untuk menyingkirkan Javier. Apa kau tidak ingin ikut? Aku bersedia bergabung. Javier itu telah membunuh temanku. Asal bisa membunuhnya, aku akan melakukan apa saja. Bagus sekali. Dengan tekad, Jessica, aku yakin kita pasti akan berhasil. Kalian butuh aku melakukan apa? Kami membutuhkan Jessica untuk mengorbankan kecantikannya. Hei, aku tahu ini sulit untuk engkau terima, tetapi di akhir zaman ini, untuk bertahan hidup, kita harus menggunakan semua cara yang mungkin. Kau ingin aku merayu siapa? Apa Javier? Hei, tentu saja aku tahu, Javier dan engkau punya dendam kesumat. Bagaimana aku tega memintamu untuk merayu Javier? Lalu siapa yang kau maksud? Javier, kenapa kita harus membawa walkie-talkie ini? Dengan alat ini, kita bisa selalu terhubung untuk berjaga-jaga. Selain itu, kita juga bisa memikirkan untuk masa depan. Masa depan? Masa depan apa? Kita tinggal di resor ini. Makanan pasti akan habis suatu hari nanti. Ketika makanan benar-benar habis, apa yang harus kita lakukan? Aku menemukan beberapa benih di gudang. Kita bisa menanam sayuran di halaman. Ide bagus, aku bisa berkebun. Nanti serahkan saja padaku. Berkebun hanya salah satu aspeknya. Mulai sekarang, kita harus memperhatikan perkembangan situasi di luar. Perkembangan situasi di luar? Maksudmu bantuan dari tentara? Dengan kegagalan penyelamatan oleh tentara, warga sekalian diharapkan untuk melakukan upaya penyelamatan mandiri. Pihak militer telah mendistribusikan bantuan di berbagai lokasi di kota. Silakan mengambilnya sendiri. Bagus sekali. Akhirnya ada bantuan. Javier, kamu harus mengambil bantuan itu untuk semua orang. Kesha benar, Javier. Kamu juga tidak ingin Yue mati kelaparan di sini, kan? Baiklah, demi kelangsungan hidup semua orang, aku akan membicarakannya dengan Nando. Tidak akan ada tentara, tapi kita bisa memperhatikan bantuan yang tersebar di luar. Tapi, di luar sana ada banyak sekali monster. Hanya dengan beberapa senjata yang kita miliki, kita tidak bisa keluar. Tidak usah khawatir, kali ini kita akan membuat semua persiapan dengan matang. Lagi pula, kalaupun kita ingin keluar, kita harus mengurus Kevin dan gerombolan sampah itu sampai bersih. Kalau begitu, di permainan selanjutnya, kita buat Kevin dan gerombolan bajingan itu saling bunuh. Kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Itu rasanya agak terlalu murah untuk mereka. Kita harus seperti pemburu, mempermainkan mangsanya, membuat mereka ketakutan sampai hancur dan berlutut di hadapan kita. Javier memang punya ide. Sebelumnya Kevin begitu sombong di depan kita, sekarang saatnya untuk membuatnya tahu apa arti sebenarnya dari rasa sakit. Ini rasanya tidak baik, mereka tidak punya persediaan, sudah cukup menyedihkan. Itu karena kamu belum benar-benar melihat wajah buruk rupa mereka. Kalau sudah, kamu tidak akan bersimpati kepada mereka. Kak Karina, bagaimana menurutmu? Karena Javier sudah membuat keputusan, kita ikuti saja dia. Nona, sekarang cukup pintar juga. Tapi, kamu juga jangan ceroboh. Kevin dan kelompoknya
pasti sekarang sudah sangat membencimu. Sekarang mungkin saja mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Tenang saja, orang seperti Kevin itu bisa apa? Katanya kamu sudah punya cara. Cara apa? Saat ini, untuk mengalahkan Javier, kita harus menghancurkan mereka dari dalam. Jadi, kita mulai dari para penjaga keamanan yang mengikuti Javier. Maksudmu, menyuruh Jessica untuk menggoda para penjaga keamanan itu? Beberapa satpam itu begitu setia pada Budi. Bagaimana mungkin mengkhianatinya? Manusia pasti punya keinginan. Mereka juga laki-laki, bertemu wanita cantik yang secara aktif mendekat, mana mungkin tidak tergoda. Masuk akal. Tapi si gendut bernama Fajar ini, dia selalu mengikuti Budi, melayaninya dengan setia. Dia tidak bisa. Harus dari beberapa satpam yang tersisa. Kita kerahkan usaha. Sebenarnya ada beberapa orang lagi yang bisa kita dekati juga. Siapa? Orang-orang dekat Budi, yaitu Gino dan Shirley. Mereka berdua baru saja mengikuti Budi, belum lama. Permusuhan mereka pada kita juga tidak dalam. Mungkin saja bisa kita tarik ke pihak kita. Ide bagus. Gino ini orangnya sifatnya cukup polos. Kalau kita sedikit berpura-pura menderita, saya yakin pasti akan berhasil. Kalau begitu kita bagi tugas, targetkan para satpam dan Gino. Bagaimana kalau biarkan Melati dan Wulan bersama-sama menggoda para satpam, dengan begitu tingkat keberhasilannya akan lebih besar. Kenapa harus aku yang bersikap genit pada satpam-satpam itu? Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Hubunganku dengan Budi, semua orang sudah tahu kalau aku mendekati para satpam, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan mereka. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan menggoda para penjaga gerbang itu. Citra, berani kamu memukulku? Anggrek, sekarang kita semua senasib sepenanggungan. Setiap orang harus memainkan perannya. Apa hakmu untuk cuma numpang hidup? Kau bilang, semua orang harus memainkan perannya. Lalu apa peranmu? Pak Javier yang memberi ide. Bos Kevin bertanggung jawab atas Javier kelima. Bos, melindungi keselamatan kita. Kau dan Karina bertugas merayu. Aku tentu saja akan membujuk Salju. Bos, menurutmu, penataanku masuk akal? Masuk akal. Sangat masuk akal. Anggrek, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak keberatan. Bagus. Kalau begitu, laksanakan rencana ini. Tunggu dulu. Aku rasa Karina dan Anggrek saat ini masih terlalu dini untuk menggoda para satpam itu. Masih terlalu dini. Apa maksudmu? Lihat penampilan mereka sekarang saat menghadapi para satpam itu, pasti mereka akan kaku. Nanti rencananya pasti gagal. Maksud bos, mereka berdua masih perlu dilatih, kan? Betul, aku rasa lebih baik mereka berdua berlatih denganku dulu, baru kemudian menjalankan tugas akan lebih baik. Doni, hentikan omong kosong ini. Jangan kira aku tidak tahu pikiran kotormu. Saya hanya berharap tugas ini bisa selesai dengan sempurna. Lagi pula, kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita gagal, kita semua akan celaka. Kenapa kami harus tidur denganmu? Kami bukan pelacur. Yang akan kalian lakukan adalah pekerjaan seorang pelacur. Untuk apa sekarang berpura-pura suci? Kau. Hei, tenanglah kalian berdua. Kurasa apa yang dikatakan Yowei ada benarnya. Saya sangat mengerti. Masalah ini untuk kalian berdua memang agak sulit. Jika saya yang mengalaminya, saya juga tidak bisa menerimanya. Gadis secantik kalian harus melakukan hal kotor seperti itu. Tapi kita harus mengutamakan kepentingan tim. Selama kita bisa mengalahkan Javier, semuanya akan sepadan. Jika kalian merasa tidak nyaman, saya juga bisa ikut berlatih. Sudahlah, jangan ragu-ragu lagi. Cepat selesaikan latihan dan tugasnya. Silakan.
Kedua wanita itu sudah dibawa pergi. Kau juga tidak mencoba menghentikannya. Kenapa aku harus peduli? Aku hanya perlu memastikan diriku sendiri tidak terluka, itu sudah cukup. Nona Ki, kau memang pintar. Kau juga orang yang pintar, jauh lebih bisa diandalkan daripada teman-temanmu itu. Di akhir zaman ini, jika tidak menjadi lebih pintar, maka akan seperti kedua wanita bodoh itu sama dipermainkan orang lain. Kau benar. Jika hanya bisa memilih satu, aku lebih suka menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Aku harus memanfaatkan orang-orang itu, membuat Javier membayar harganya. Mau apa kamu? Pak Jin, tenang dulu. Saya hanya ingin mengobrol dengan Anda. Rio sudah bilang, kamu bukan sekutu kami. Apa yang mau diobrolkan? Aduh, Pak Jin, dari awal saya sudah tahu Anda orang yang baik hati. Anda tidak mungkin melihat orang-orang tak bersalah seperti kami terluka. Apa maksudmu? Permainan kedua ini sudah 3 hari. Makanan kami yang sedikit itu hampir habis. Kami ingin meminta Anda untuk membantu kami. Kalau kamu tahu makanan itu sangat berharga, kenapa kamu tidak berhemat? Pak Jin, Anda juga tahu Rio, anak itu, dia mengunci gudang. Semua barang hanya dia yang makan. Kami semua kelaparan. Apa kau pikir itu adil? Apa yang kau katakan itu benar? Makanan sudah habis? Jika Anda tidak percaya, datanglah ke tempat kami. Jika Anda dapat menemukan sepotong biskuit, kepala saya ini akan saya potong untuk Anda jadikan bola. Baiklah, saya akan menemui Rio dan memintanya untuk segera memulai permainan berikutnya. Bukan itu maksud saya. Kami ingin meminta bantuan Anda. Kita tidak bisa membiarkan Rio, dia sendiri, bertindak sewenang-wenang seperti ini. Benar kan? Membantumu? Membantumu untuk menyiksa Karina lagi? Kau... Semua yang kau lakukan, Ujang sudah menceritakannya padaku. Dia benar, orang sepertimu tidak pantas untuk dikasihani. Mas Jono, tenanglah, dengarkan penjelasanku. Yang terakhir kali itu hanya kesalahpahaman. Mas Jono... Sudahlah, aku percaya Ujang, bukan kamu. Mas Jono. Kamu tidak perlu tegang. Aku tidak bisa menyakitimu. Kau bilang kau mencariku karena ada urusan? Urusan apa? Aku percaya kau berbeda dari mereka. Kau orang yang masih punya hati nurani. Jadi aku datang kepadamu, berharap kau bisa membantuku. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Aku tahu engkau mengikuti Yuda agar bisa bertahan hidup. Tapi pernahkah kau berpikir, sebenarnya engkau tidak perlu merendahkan diri di hadapan Yuda? Persediaan di gudang seharusnya milik kita semua. Tapi Yuda sangat baik padaku. Dia bahkan bersedia membagikan persediaan kepadaku. Dia juga bilang, alasan dia tidak mau membaginya denganmu karena kau orang jahat. Apakah aku orang jahat atau bukan? Itu hanya ucapan sepihak darinya. Aku dulunya tunangannya, ketat padanya karena berharap dia bisa maju. Tapi siapa sangka, dia malah mendendam padaku. Apa yang kau katakan itu benar? Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Ini buktinya. Salju, jangan tertipu. Kak Karina. Kitong-tong. Jangan coba-coba membingungkan Salju. Apa yang kamu katakan, kami tidak akan percaya. Karina, sekarang sudah menemukan pelindung, berbicara jadi berani, ya kan? Benar, Javier adalah pelindungku. Jadi, bahkan untuk diriku sendiri, aku juga akan melindunginya.
Karina, apa kau tidak berpikir? Kau dan Salju tidak punya bakat apapun yang bisa membantu Javier. Mengapa dia mau memberi kalian persediaan? Mungkin ketika waktunya tepat, dia akan bertindak, membuat kalian jadi budak, melayaninya kan? Tidak akan. Reza bukan orang seperti itu. Gadis, menurutmu aku dan kamu, siapa yang lebih lama mengenal Reza? Kepribadiannya, aku lebih mengerti daripada kamu. Benarkah? Karena kamu berpikir Reza adalah orang seperti itu dulu, kenapa kamu malah secara sukarela menyerahkan dirimu padanya? Reza, sekarang di luar penuh dengan monster. Di akhir zaman, demi bertahan hidup, aku terpaksa melakukan itu. Benarkah? Lalu aku dan Salju tinggal di sisi Reza juga untuk bertahan hidup. Kalau begitu tunggu saja, Reza cepat atau lambat akan memperlakukanmu seperti Kevin. Putriku memang penurut. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh dengan nyawa? Aku tahu, kamu dan Reza sama saja, kalian semua sama, gila. Sebelumnya yang membuatku gila, bukankah kamu dan temanmu? Pak Setpam. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Tentu saja mau ke toilet. Ci. Mas Satpam, jangan buru-buru pergi dong. Kenapa? Tidak boleh pergi? Mau lihat aku ke toilet? Kalau Mas mau, boleh juga kok. Di luar banyak monster, aku takut. Jadi mau minta tolong, Mas Satpam, di sini sebentar lagi. Lindungi kami, boleh tidak? Ci, aku dan kalian bukan satu kubu. Kenapa harus melindungi kalian? Kalau Mas Satpam mau, bisa menjadikan kami anggota kubumu. Tidak bisa, KU pasti tidak setuju. Kami tidak mau menjadi anak buah Javier. Kami mau jadi anak buah Mas saja. Anak buahku? Mas belum punya pacar kan? Kalau Mas tidak keberatan, kami bisa jadi pacar Mas dengan sepenuh hati melayani Mas. Apa maksud kalian? Kami hanya dua wanita lemah. Jika kakak Satpam bersedia melindungi kami tentu saja bersedia membalas budi kakak. Baiklah. Ayo pergi. Saudara Jiang, jangan tegang. Jangan tegang. Kami tidak punya maksud lain dan juga tidak akan menyakitimu. Tenang saja. Lalu apa yang kalian inginkan? Kak Jiang, kami hanya ingin mengajakmu bergabung. Kita bersama-sama di akhir zaman ini bertahan hidup. Iya, Kak Jiang, sekarang kau mengikuti Javier, hidupmu terjamin. Tapi bukankah engkau harus mematuhi perintahnya tanpa syarat? Sekarang dia baik padamu. Bagaimana jika suatu hari, jika dia berubah pikiran, kau akan berada dalam bahaya? Lelucon, aku dan Javier adalah saudara, dia tidak akan menyakitiku. Benarkah? Nandolah saudaranya. Benar. Dia hanya menganggapmu dan para satpam itu sebagai anak buahnya. Kalau tidak, mengapa hanya Nando yang setiap hari mengikutinya dan bukan kau? Kau, apa yang kau bicarakan? Javier hanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Nando. Ini tidak membuktikan apa-apa. Meskipun begitu, apakah kau tidak pernah iri dengan posisi Javier sekarang? Kau, apa maksudmu? Reza, sekarang dia bos kalian. Semua orang harus mendengarkannya. Bahkan Karina dan Salju, kedua wanita itu hanya memandangnya.
kau dari awal sampai sekarang tidak pernah bicara sepatah kata pun dengan Karina, kan? Pak Jiang, jika Bapak membantu kami membunuh Reza, Karina dan Salju, keduanya akan menjadi milik Bapak. Benarkah? Nanti termasuk saya, 5 wanita akan melayani Bapak bersama-sama. Baik, saya setuju. Kau ingin aku bagaimana membantu kalian. Sekarang di sisi Reza, ada beberapa anteknya. Sisi kita kekurangan orang, untuk menaklukkan Reza, kita membutuhkan senjata di gudang. Senjata? Ini agak sulit. Senjata selalu disimpan oleh Reza. Reza, saya sangat mengerti Bapak, tapi kita butuh senjata. Bapak sangat pintar, Bapak pasti bisa membantu kami. Kamu sangat pintar, kamu pasti bisa membantu kami. Sekarang masih bicara apa? Kita sekarang di tangan sudah ada 1 pistol. Lebih baik sekarang serang gudang, langsung habisi Javier. Betul, mereka pasti tidak akan sempat bereaksi. Hei, jangan gegabah. Kita hanya punya 1 kesempatan, harus berhasil. Saya katakan dulu, pistol ini milik saya, kalian tidak boleh menyentuhnya. Dengan begini saya baru aman. Baik, kami jamin tidak akan merebut pistolmu. Namun, saya punya 1 cara, asal kamu ikuti. Kata-kata saya, beres. Apa yang kau ingin aku lakukan? Javier, Gawat, Hendrawan dan yang lainnya menyembunyikan senjata di suatu tempat dan ada orang lain sedang menuju area yang dikuasai monster. Apa? Hendrawan ini ada apa sebenarnya? Apa mereka ingin memasukkan monster itu ke dalam menyerang kita? Lingkaran, kau bawa orang untuk memeriksanya. Aku dan Jiang Ruiyuan akan menyelidiki senjata api yang disembunyikan. Yang lain tetap di sini, kunci gudang. Pastikan keselamatan diri kalian. Baik. Tenang saja, Javier. Jika bajingan tua itu berani macam-macam, aku akan menembaknya. Baiklah, kita tidak boleh membuang waktu. Kita segera berangkat. Ruiyuan, bagaimana kau tahu? Kevin menyembunyikan senjata? Aku baru saja keluar dari toilet, lalu menemukan mereka beberapa orang sedang menyembunyikan pisau kecil di sana. Keterlaluan. Hanya beberapa pisau kecil ingin melawan senjata api. Jangan bergerak. 2 wanita lemah selarut ini datang ke gudang terpencil ini. Ingin apa? Kami datang untuk mencari makanan, kau tidak memberi kami persediaan, apa kau tidak mengizinkan? Kami mencarinya sendiri. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku lihat apa yang kalian temukan. Buka pintunya, aku ingin memeriksanya. Cepat, lakukan. Aku tidak tahan lagi. Aduh. Joko, kau tamat. Matilah kau. Aduh. Jangan bunuh dia. Kita sudah sepakat, setelah semuanya selesai, dia jadi milikku. Kau bodoh ya, dalam situasi seperti ini, kau masih memikirkan hal itu? Ini memang pistolku. Kau tidak pantas memegangnya.
Bagaimana? Apa kau terluka? Baik-baik saja, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Multiple options depending on nuance. Lukanya agak sakit. Nanti aku akan mengobatimu. Javier, biarkan aku menembak mereka. Kedua perempuan jahat ini membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Javier, kumohon lepaskan aku. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Aku bersedia melakukan apa saja. Adakah kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Sudah sampai tahap ini, apalagi yang perlu dibicarakan? Sayang sekali keberuntunganku buruk, aku tidak bisa membunuhmu sendiri. Dengan keberuntunganmu yang payah itu, kau masih bermimpi untuk membunuhku. Beberapa temanmu bisa kubunuh, kenapa engkau tidak bisa? Javier, kumohon lepaskan aku. Aku akan mengaku, semua ini adalah Hermawan dan Jatmiko yang menyuruhku melakukannya. Apa kau pikir aku tidak tahu? Ikut aku. Javier, kau sedang apa? Dasar pengecut, kau menghasut Javier, merencanakan untuk mencelakaiku, dan menyuruh Ali menjadi pionmu, sementara engkau bersembunyi di belakang. Javier, jangan memfitnah. Aku sama sekali tidak berkolusi dengan Ali, dan aku sama sekali tidak berniat mencelakaimu. Jadi, kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Hari ini, kami bertiga selalu di sini. Bagaimana mungkin berkolusi dengan Ali? Ya, benar. Kami bertiga, akhir-akhir ini selalu bersama. Tidak ada hubungannya dengan Ali dan yang lainnya. Javier, kalau engkau ingin membunuh kami, langsung saja, tidak perlu mencari alasan. Baiklah, kalian bertiga berkomplot, ya? Baguslah. Karena hubungan kalian begitu baik, bersatu sajalah. Permainan ketiga sudah kupikirkan. Kali ini hanya satu orang yang bisa lolos, yang lain pasti mati. Javier gagal. Tidak apa-apa, kita bertiga bersatu, pasti bisa mengalahkan Javier. Kalau sakit, bilang saja padaku. Aku tidak sakit. Nona besar Resor, sekarang jadi cukup kuat ya. Di akhir zaman seperti ini, jika diri sendiri tidak kuat, kita hanya akan dipermainkan orang lain. Aduh, sebenarnya, jika kamu tidak memiliki keberanian, mungkin hari ini aku sudah mati di tangan Ali. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika terjadi sesuatu padamu, aku juga pasti akan celaka. Benarkah hanya karena itu? Kalau bukan itu, lalu apa? Tidak adakah sedikit rasa suka padaku? Tidak ada. Lalu kenapa kamu tidak melepaskan tanganku? Terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu sebelumnya membalut lukaku, sekarang aku mengobatimu. Kapan aku membalut lukamu? Mungkin dalam mimpi. Kamu memimpikanku? Aku tidak hanya memimpikanmu, dalam mimpi kamu juga melakukan banyak hal lain denganku. Mau kuceritakan? Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu malu. Aku hanya tidak tahu malu padamu saja. Penipu? Bagaimana mungkin aku menipumu? Kalau tidak aku buktikan padamu.
Sudah bangun? Sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir permainan ketiga bisa dimulai. Wah, bukankah ini Mas Javier dan Mbak Karina? Bangunnya pagi sekali ya? Tidur nyenyak semalam? Nyenyak sekali. Mas Javier, permainan selanjutnya, bukankah harus segera dimulai? Benar, sudah saatnya ketiga orang itu membayar harganya. Saya ke kamar mandi dulu. Aku juga mau. Tunggu, kalian berdua tidak boleh pergi. Om, kenapa ikut campur? Ke toilet saja kau urusi? Jangan macam-macam denganku. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian berdua mau kemana? Kalian berdua mau diam-diam bersekongkol, ya? Bos Kevin, tenang saja. Karena Javier sudah bilang, permainan ketiga ini hanya boleh ada satu pemenang, maka kita bertiga tidak perlu bersekongkol. Enak saja kau bicara. Mau menarik Angel dulu, lalu menyingkirkannya. Jia Zizi, aku harus bilang rencanamu ini cukup cerdik. Kalau aku juga akan berencana begitu. Kevin, apa maksudmu? Apa maksudku? Angel, di sini hanya engkau satu-satunya perempuan kami berdua. Siapapun bisa dengan mudah membunuhmu. Jia Zizi, apa kau benar-benar berpikir begitu? Memang kenapa? Kau setuju bersekongkol denganku? Bukankah hanya ingin mencari kesempatan mengkhianatiku? Jangan memfitnahku. Rencana menghasut satpam sebelumnya, bukankah engkau yang merencanakannya? Dan menyebabkan begitu banyak orang meninggal? Siapa yang bilang takut terkena imbasnya? Kalau tidak kita bertiga akan bersama-sama membantu Ali. Sekarang, Javier sudah mati. Itu juga untuk keamanan kita. Lagi pula, saat itu kamu sendiri juga setuju kan? Javier, dulu saat aku mendukungmu, kamu merayuku dengan kata-kata manis, sekarang malah menyalahkanku. Aku tidak akan mengganggu orang lain jika mereka tidak mengganggu aku. Kau bersikap sinis padaku, aku tidak perlu bersikap sopan padamu. Hermawan, kau puas? Aliansiku dengan Kitongtong benar-benar hancur. Jangan salah paham. Aku hanya mengatakan apa yang aku pikirkan. Baiklah, kalau begitu, kita masing-masing berjuang sendiri. Lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Silakan. Bagus. Aku sangat menantikan penampilan Nonachi. Kenapa mulai bertengkar? Tidak beraliansi lagi? Zaki, permainan apa yang sebenarnya kau siapkan? Mengapa hanya satu orang yang bisa lulus? Tidak ada alasan. Aku sudah membiarkan kalian hidup. Selama ini, kalian harusnya bersyukur. Tapi mereka berdua laki-laki. Aku seorang wanita lemah, sudah tidak diuntungkan. Tenang, permainan kali ini sangat adil. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun tidak akan diuntungkan. Benarkah? Nanti kau lihat saja. Selamat datang semuanya ke ruangan permainan putaran ini. Sebentar lagi, permainan akan dimulai. Kalian bertiga bergiliran memutar papan putar di atas meja. Ketika papan putar berhenti, jika panah menunjuk ke salah, satu dari kalian, panah itu akan diluncurkan. Orang yang tersisa terus memutar papan putar sampai salah satu dari kalian masih hidup. Bagaimana? Aturanku cukup adil, kan? Lalu siapa yang memutar pertama? Kalian putuskan sendiri. Wanita didahulukan, aku yang pertama. Kenapa? Sekarang adalah akhir zaman, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Betul. Dan permainan ini adil untuk pria dan wanita. Jika tidak adil, kamu yang paling kuruslah yang diuntungkan. Di mana aku paling kurus, tubuhmu jelas, hampir sama denganku. Lalu bagaimana? Yang paling diuntungkan tetaplah kamu. Dadamu sangat besar, bahkan jika terkena panah, belum tentu mati kan? Kamu benar. Dadamu sangat besar, normalnya kamu harusnya punya 2 nyawa. Omong kosong, daging ini jika terkena panah juga akan tertembus.
Terserah, kamu masih memakai bra. Bra itu masih bisa melindungimu. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskannya. Sekarang kalian puas? Puas, tapi aku tetap tidak setuju. Aku juga. Kalian? Sudahlah, aku juga sudah cukup menonton drama ini. Karena kalian tidak bisa memutuskan, maka giliran pertama, aku yang main. Tidak mati tertembak? Kecewa kan? Selanjutnya giliranku. Perempuan jahat. Semoga engkau mati di tangan perempuan jahat ini. Cucu, kau menjebakku. Lalu bagaimana? Kau berani curang? Di mana aku curang? Tadi aku hanya meregangkan lenganku dan tanganku secara tidak sengaja menyentuh papan putar. Kau pikir aku bodoh? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Percaya atau tidak, aku akan menghabisi nyawamu sekarang juga. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya Hendra. Pak Hendra, apa aku tadi sengaja? Benar. Nonaki tidak sengaja. Joko, Engel berbuat curang. Benarkah? Aku tidak melihatnya. Dia mengganggu papan putar dengan tangannya, membuatku tertembak. Dia, kau tidak sportif ya? Terkena panah, takut ya? Hendra, diam kau. Lalu kau bilang aku curang, ada buktinya? Joko juga bilang tidak melihat. Hei, jangan libatkan aku. Aku hanya membawa anak buahku untuk mengganti panah kalian. Kalian bertiga mau bermain trik apa, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya butuh satu pemenang permainan saja. Bagus, kalian ingin bermain seperti ini ya? Engel, tunggu giliranku, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Baiklah, aku tunggu saja. Tapi, sekarang giliran Pak Hendra memutar papan. Aku lihat engkau bahkan putaran ini tidak akan bertahan. Kalian ingin bermain seperti ini? Kalian pikir hanya kalian yang bisa curang ya? Terserah, curang atau tidak, kau tidak akan selamat dari putaran ini. Kita lihat saja nanti. Kamu mau apa? Javier, bukankah sudah kubilang dia tidak peduli mencontek atau tidak? Dia hanya ingin 2 mayat. Buka pintunya. Buka pintunya. Tolong aku, Javier. Buka pintunya. Tolong. Santai saja, aku akan segera menyeret Javier turun untuk menemanimu. Bukankah kau bilang hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup? Sekarang masalahnya terpecahkan. Sekarang musuhmu tinggal aku sendiri. Permainan selanjutnya kapan dimulai? Permainan selanjutnya kapan dimulai? Jangan terburu-buru. Nikmati dulu makanan yang kau dapatkan dengan membunuh Jati dan Citra. Makanan yang kau dapatkan?
Kurasa engkau juga tidak perlu repot-repot. Kita masing-masing pegang pisau, saling bacok. Siapa yang hidup, dia yang menang. Bagaimana kau takut? Hermawan, kau pikir provokasi murahan seperti ini akan mempan padaku? Jangan khawatir, 3 hari lagi permainan terakhir akan dimulai. Nantikan saja. Bagaimana? Siapa yang menang? Kevin membunuh Citra dan Jati. Benar saja, pada akhirnya Kevin yang bertahan hidup. Dia juga tidak akan hidup lama lagi. 3 hari lagi kita akan memainkan permainan terakhir. Saat itu adalah ajalnya. Roy, kau harus hati-hati. Kevin bukan orang yang mudah dihadapi. Tenang saja Paman Eddie, aku tidak pernah meremehkannya. Setelah kita menghabisi Kevin, dendam kita semua akhirnya terbalaskan. Javier, apa rencanamu selanjutnya? Sekarang separuh resort telah jatuh dengan kita yang hanya beberapa orang ini. Tidak mungkin membersihkan semua monster di resort. Jadi kita di satu sisi harus memastikan keamanan area kegiatan, dan di sisi lain kita harus mulai memperhatikan gerakan di luar resort, melihat apakah masih ada korban selamat lainnya. Javier, toh persediaan makanan di gudang kita sudah banyak, jadi kita tidak perlu keluar dan mengambil risiko untuk mencarinya lagi, kan? Tidak, makanan cepat atau lambat akan habis. Dan kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. KU, gudang itu aman. Ada banyak mobil bagus di gudang. Nanti kita bisa berkendara keluar. Tapi berkendara keluar akan bertemu banyak monster. Mungkin akan terjadi sesuatu. Paman Eddie jangan khawatir, kita bisa menggunakan bahan untuk memodifikasi mobil dengan baik. Saya pernah bekerja di bengkel. Bagaimana kalau kita langsung merakit sebuah kendaraan lapis baja keluar? San, kamu sehebat ini bisa melakukannya? Javieran, kamu meremehkanku. Selama kamu memberiku bahan yang cukup, aku akan membuatnya untukmu dalam 3 hari. Baik. Setelah kita urusan Kevin selesai, kita semua akan membantumu memodifikasi mobil. KU, tenang saja. Nanti akan kurakitkan sebuah tank untukmu. Jangan sombong kalau nanti tidak bisa membuatnya. Awas saja, Javieran, akan kutendang pantatmu. Sebentar lagi akan berurusan dengan Kevin. Kali ini, permainan apa yang kamu siapkan? Kali ini, aku menyiapkan yang paling sederhana, namun paling memuaskan. Kali ini, Kevin, dia pasti akan membayar harga yang pantas. Kata-katamu itu, seolah-olah kalian di kehidupan sebelumnya juga punya dendam. Memang punya dendam. Lihat gayamu ini. Apakah kau mau bermain kartu denganku? Jangan mimpi. Hari ini aku memberimu muka, turun langsung menemanimu bermain permainan ini. Kau dan aku akan berebut pistol ini. Siapa yang lebih dulu mendapatkannya, dialah pemenangnya dan bisa menembak lawannya. Bagaimana aku bisa percaya padamu bahwa kau akan menepati janjimu? Aku tidak perlu berjanji apapun padamu. Pokoknya kau harus ikut, kalau tidak engkau mati. Baik. Kebetulan sekali, dengan begini jika aku menang, aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kalau begitu akan kulihat siapa yang lebih hebat. Mulai. Sepertinya engkau kalah, Tuan He. Kau kalah. Untungnya engkau tidak terinfeksi. Kalau tidak, aku akan menjadi monster. Javier, dasar satpam bau, kau masih berani melawanku? Maaf, aku, satpam kecil ini, sudah mengendalikanmu.
Kau idiot. Kau mati. Aku ingin dengar bagaimana aku kalah. Javier, aku tahu bermain permainan dengan kalian, menang atau kalah, aku akan mati di tangan kalian, para satpam bau ini. Baguslah kau tahu. Karena aku akan mati, aku juga akan membuat kalian para satpam mati sepertiku. Ya, dan Karina, wanita jahat itu, dia tidak mau menjadi wanitaku, biar dia mati bersama kalian. Yudo sudah diambang kematian, masih bermimpi. Ya, saya tidak membunuh kalian secara langsung, jadi saya hanya bisa mencari bantuan dari luar. Aku ingin mendengar bantuan dari luar seperti apa yang kau punya. Saat aku datang tadi, aku sudah membuka pintu yang menghalangi monster itu. Tutup pintunya. Saat ini, di taman ini, semua monster sedang menuju ke sini. Yudo, matilah kalian. Pergi. Yudo, matilah bersamaku. Yudo. Brengsek. Hermawan keparat itu sudah mau mati begitu. Masih mau menjebak kita pula. Ternyata aku meremehkannya. Aku tidak menyangka dia berani membuka pintu yang mengunci orang-orang terinfeksi itu. Tidak apa-apa. Kalian? Cepat kunci pintunya. Baik. Kak Karina, bagaimana bisa ada monster masuk ke sini? Aku juga tidak tahu. Mungkinkah di tempat Johnny terjadi sesuatu? Johnny, mereka baik-baik saja? Tidak bisa. Aku harus segera menghubungi Johnny. Johnny. Karina, ada apa denganmu? Gudang diserang monster. Bagaimana keadaanmu di sana? Apa? Gudang diserang? Kita tadi diserang oleh seorang yang terinfeksi. Untungnya, Salju dan Paman Eddie baik-baik saja. Kamu tidak terluka, kan? Tenang, aku baik-baik saja. Hanya saja, tidak tahu di luar, ada berapa banyak yang terinfeksi. Kamu harus bertahan, aku akan segera menyelamatkanmu. Tenang, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Aku dan saudara-saudaraku, semuanya baik-baik saja. Kamu harus bertahan, jaga dirimu, jaga yang lainnya. Aku akan segera menyelamatkanmu. Javier, kakak ipar juga ada masalah. Iya, yang terinfeksi menyerang gudang. Karina, mereka juga terjebak di dalam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita harus menyelamatkan mereka. Apakah kalian bersedia ikut? Javier, tentu saja. Kita semua hidup dan mati bersama. Benar, kita semua bergegas keluar, selamatkan mereka. Baik, kita bergegas keluar bersama, tidak ada yang boleh mati. Ayo. Ayo. Pergi.
Cat. Bagus, tag ini berhasil. Kakak. Bagus sekali. Adegan ini selesai. Kerja bagus semuanya. Pak Sutradara, akting saya bagus kan? Aktingmu cukup bagus. Bagus. Semuanya kita selesai. Siapa figuran ini? Kok bisa ceroboh sekali?